wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabar ibu-ibu? Alhamdulillah. Kayaknya lemas, Karena cuaca seperti capek, ngantuk, lapar. Mungkin saat ini sebenarnya waktu tidur ya Bu ya, tapi kita bawa beribadah. Alhamdulillahirabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin sayyidina Muhammadin wa ala alihi washabihi ajma'in. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh la nabiyya ba'dah. Pertama-tama kita bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala yang mana pada hari ini kita telah diberinya rahmat, tetap diberinya kesehatan sehingga kita tetap hadir di kegiatan rutin ini, yaitu melaksanakan aktivitas wirid mingguan yang saat ini kita di rumah Ibu Rosni. Kedua kalinya sama beriring salam, marilah kita sama-sama menyampaikan kepada Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Allahumma sholli ala sayyidina Muhammad wa ala alihi sayyidina Muhammad. Ibu-ibu majelis taklim uswatun hasanah dan ibu ahli bait keluarga yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Karena hari ini khusus doanya untuk yang berulang tahun, maka kami menyampaikan tentang perayaan ulang tahun menurut Islam yang bermakna. Kadang-kadang kita Bu banyak niat kita kalau anak kita masih di bawah 7 tahun, asal sampai dia 1 tahun kita ingin berniat mau ulang tahun kan. Ulang tahun itu tidak dilarang, tetapi kita cari yang ada maknanya. Karena ulang tahun itu adalah momen tumpah darah. Tumpahnya darah ketika kita dilahirkan, maka kita memperingati hari lahir tersebut. Nabi Muhammad SAW dia mengenang hari lahirnya dengan puasa Senin. Karena Nabi Muhammad lahirnya hari Senin, makanya Nabi Muhammad itu saking mengingat hari lahirnya, maka dia melaksanakan puasa sunnah di hari Senin. Jadi umatnya mengikut pula puasa Senin. Sebenarnya Nabi Muhammad itu saking mengingat hari lahirnya. Dalam pandangan agama Islam terdapat panduan dan prinsip yang terus diikuti ketika merayakan ulang tahun agar sesuai dengan nilai-nilai agama Islam. Karena kita orang Islam ibu-ibu, tentu kita mencari momen itu dengan penuh makna, supaya kita mendapat keridhaan dari Allah Subhanahu wa taala. Kita seorang muslim harus bertanggung jawab karena kita harus menjaga kesucian Islam ini. Jangan kita terpengaruh dengan mungkin orang-orang yang merayakan ulang tahun itu seperti melaksanakan yang dilarang oleh Allah. Mungkin dengan cara berjoget-joget, bermusik-musik. Terus ada lagi ulang tahun itu pasangan kadang belum muhrim, sudah pergi berulang tahun kawannya dengan berpasangan, nanti duduknya juga bersama-sama laki-laki perempuan, itu yang dilarang oleh agama kita. Jadi kita harus menjaga itu karena kita orang Islam. Jadi dalam Islam itu boleh ulang tahun itu dirayakan, tetapi tidak boleh melanggar apa yang diperintahkan Allah, yaitu melakukan larangannya. Lantas bagaimana cara merayakan ulang tahun dalam agama Islam? Tentu kita ingin tahu, karena apalagi kalau Ibu Rosni sekarang cucunya. Cucu itu kata orang lebih sayang lagi kita daripada anak. Saking kita bangganya dengan dia karena sehatnya dia, cerianya dia, maka hati kita tuh ingin untuk merayakan bila datang hari ulang tahunnya itu. Jadi boleh, tidak ada bermasalah asal itu tadi dijaga kesucian agama kita. Yang pertama kita harus niat dan bersyukur. Itu niatkan Bu, kalau kita mau ulang tahun anak atau cucu kita, niat kita itu harus ikhlas
dan tulus, dan juga kita harus bersyukur kepada Allah yang mana Allah telah memberikan umur dan juga memberikan karunia kepadanya. Mungkin kalau cucu ya kepada tadi Abil Khairi Sidqi. Nah, semoga Abil diberikan umur yang panjang dan dikarunia Allah kesehatan, keselamatan. Yang kedua, kita harus menghindari kesucian diri. Kalau rasanya anak itu sudah remaja, kalau di itu banyak yang melanggar kesucian, tidak usah dibuat ulang tahun. Daripada kita membuat dosa, lebih baik tidak dilaksanakan. Karena menghindari itu penting untuk menjaga kesucian dan menjauhkan diri dari perbuatan haram. Jadi memang kadang-kadang ada ustadz itu bilang bid'ah, tapi tidak semuanya pula bid'ah. Tetapi kalau kita sudah melanggar kesucian Islam ini, itu sama dengan bid'ah, hukumnya haram. Yang ketiga, kita memberi kebaikan. Itu makna memberi kebaikan. Merayakan ulang tahun dapat menjadi kesempatan untuk beramal dan bersedekah. Nah, contohnya Ibu Rosni, mungkin niatnya tulus ikhlas untuk ulang tahun cucunya, dan juga dalam hal ini dia ingin bersedekah. Kalau bersedekah niatnya dalam ulang tahun tadi, itu boleh di dalam agama kita, karena kita saking bersyukurnya maka kita melakukan perbuatan baik seperti memberi sedekah kepada saudara atau anak yatim atau orang yang membutuhkan. Jadi itu salah satu makna dari merayakan ulang tahun di dalam Islam. Yang keempat, yang seperti kita laksanakan, berzikir kepada Allah dan berdoa. Ada doa dalam Al-Quran, surat Maryam ayat 33. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Wassalamu alayya yauma wulidatu wa yauma amutu wa yauma ab'atsu hayya. Itu doa yang berulang tahun bisa melafazkannya jika dia sudah pandai membaca doa itu. Dan kesejahteraan semoga dilimpahkan kepadaku. Itu bagi yang berulang tahun. Kalau kita yang berulang tahun belum pandai membaca doanya, kita yang melafazkan untuk yang berulang tahun. Pada hari kelahiranku, pada hari wafatku, dan pada hari dibangkitkan hidup kembali. Itu doa. Jadi doa itu kita doakan untuk diri kita itu bukan untuk hidup saja, untuk mati pun kita berdoa, karena kita akan kembali lagi ke dunia apa namanya Bu? Dunia akhirat. Kita ini hidup sekarang di dunia, nanti balik atau mati masuk ke dalam kubur dinamakan alam barzah. Setelah itu kita akan bangkit kembali, yaitu ke dunia, ke alam akhirat. Jadi berdoa itu ada 3 rupanya Bu, bukan untuk hidup saja. Jadi kita beribadah ini pahalanya bukan untuk sekarang, mungkin untuk alam barzah dan alam akhirat. Jadi itu pahala yang kita cari di dunia ini. Jadi kalau kita dalam acara ulang tahun, sebaiknya diisilah dengan doa dan berzikir, dan juga seperti wirid seperti ini juga bisa dinamakan berzikir dan berdoa, karena kita sudah melafazkan ayat-ayat Allah. Jadi sama saja dengan berzikir. Jadi kalau kita mau merayakan ulang tahun itu tidak repot, tidak harus mencari kue yang 5 tingkat. Tapi niat kita yang penting. Niat kita itu tulus, ikhlas untuk merayakan, tapi jangan merayakan seperti yang dilarang oleh Allah Subhanahu wa taala, karena itu haram. Jadi kalau kita mau merayakan ulang tahun, boleh kita posting di wirid ini Bu. Kita merayakan ulang tahun Ananda Abil. Tapi kan cara kita ini baik.
tidak ada noraknya. Kalau ada orang ngomen, paling orang itu ngomennya segan dia mengomen karena kita orang berpengajian. Jadi kalau kita buat seperti orang-orang yang dilarang Allah itu banyak komennya. Ada yang memasukkan minyak tanah di situ, terbakar jadinya. Ada pasang-pasangan itu kan nanti di komen itu. Kalau sekarang ini kita buat postingan misalnya Bu dalam acara wirid sekaligus ulang tahun anak kami Abil, mungkin tak ada orang, pasti orang berdoanya semoga sehat selalu, amin. Tapi kalau yang seperti tadi mungkin tidak orang berdoanya karena kita sudah melanggar kesucian dan agama Islam. Jadi itu saja Bu yang singkat dari ini, mudah-mudahan kita ketahui sehingga kedepannya bisa berubah sesuai yang dianjurkan dalam Al-Quran juga dan dianjurkan dalam Islam. Semoga ulang tahun ini dapat makna dan terkhusus hari ini kepada Abil Khairi Siddiqi. Mudah-mudahan menjadi anak yang soleh, anak yang berbakti, dan anak yang berguna di masa bangsa agama. Amin ya rabbal alamin. Itu saja penyampaian dari kami. Wabillahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.